Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel Mengulas Misteri. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang, kira-kira dalam waktu ini kita akan mengulas misteri apa ini Kang? Nah, ini saya mau berbagi cerita ya, pengalaman tamu yang datang ini tentang pesugihan Gunung Karaeng. Gunung Karaeng yang ada di Makassar sana. Di Makassar. Iya. Ini langsung saya ceritakan para sahabat ya. Awal mulanya itu ada sepasang suami istri. Anggap saja yang laki-laki ini panggil saja namanya Bambang ya. Kalau yang istrinya panggil saja namanya Yani ya. Bambang sama Yani ini suami istri. Itu awal mulanya, awal alkisahnya dia itu dinikahkan atau dijodohkan sama bapaknya ya, si Bambang sama si Yani. Yani tadi. Nah terus sudah menikah ada berapa tahun dia dikasih anak yang pertama ya, anak yang pertama. Tapi kehidupannya dia itu masih netral saja, masih sederhana. Nah selanjutnya itu ya namanya mau merubah nasib ya, akhirnya pertama dia jualan yang namanya Pak Gandeng. Kalau istilahnya di sini itu jualan sayuran kan, keliling ya. Si Mbak Yani itu jualan sayur keliling. Itu keliling terus alhamdulillah dia mendapatkan hasil 50.000, 100.000 dia kumpulkan setiap hari. Pokoknya bahagia. Terus yang kedua, nah kalau dia pulang dodolan atau dia pulang jualan, dia pergi buruh nandur atau buruh apa jenis tanam ya, tanam padi itu dapat hasil 50.000, 100.000, nah, disimpan di rumah. Terus yang laki-lakinya itu si Bambang itu perginya ya pasang batu bata, nukang lah. Iya, tukang. Nah, kehidupannya kan mulai enak kan. Tukang batu mulai enak, dia bisa mengumpulkan, akhirnya dia bisa beli yang namanya sepeda motor. Nah, jadi kok beli sepeda motor, beli mobil PT. Nah selesai itu dia ada perkembangan sedikit, tiba-tiba anaknya sakit ngedrop parah. Akhirnya apa yang dia kumpulkan Kang, dia itu dijuali semua, mobil dijual, sepeda motor dijual untuk mengobatkan si anaknya tadi Kang di rumah sakit. Akhirnya habis-habisan Kang, tapi alhamdulillah anaknya dikasih kesembuhan sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah. Waktu itu dia masih sholatnya masih rajin, wiritannya masih rajin. Nah akhirnya dia itu habis-habisan, dari situ dia mau mengawali lagi itu canggung ya. Akhirnya dia datang ke orang pintar, anggap saja Mbah, inisial saja ya Kang, Mbah Trimo. Ini inisialnya Mbah Trimo. Akhirnya si Bambang sama Mbak Yani tadi datang ke rumahnya Mbah Trimo. Dan itu di situ dia suruh tirakat ya. Pertamanya dia datang ke situ, dia keluh kesah, Mbah, saya pengen merubah nasib, saya pengen yang namanya kekayaan ya, kekayaan instan atau kekayaan cepat. Katanya Mbah Trimo, bagaimana? Apa kamu sanggup Nduk melakukan tirakat? Insya Allah sanggup Mbah. Nah, akhirnya laki-laki sama perempuan dia mengatakan sanggup. Nah kalau sampean sudah sanggup, sampean harus menyiapkan yang namanya sesaji. Ada ayamnya, ada pokoknya macam-macam lah sesaji itu. Sesaji dia suruh ritual selama 3 hari 3 malam di dalam kamar situ. Akhirnya alhamdulillah dia sediakan sesaji dengan mahar sekian juta ya. Dia sediakan di situ. Akhirnya dia melakukan ritual itu selama 3 hari 3 malam. Nah selesai 3 hari 3 malam, dibawalah di gunung yang namanya Gunung Karaeng. Nggak tahu itu gunungnya di mana, di daerah Makassar sana. Nah itu sama Mbah Trimo tadi itu
dibawa di sana, nggak tahu dia melakukan ritual apa ya dari kisahnya. Tapi kalau menurut ceritanya Mbak Yani sama Kang Bambang tadi itu, dia melakukan ritual di sana, istilahnya dia mencari jin, Kang. Nah, selesai ritual 3 hari 3 malam, dia dibawa ke sana. Dia di sana dijapa mantra, terus di apa namanya tuh? Istilahnya disuwuk, Kang. Yeah. Di sana disuwuk, selesai disuwuk, akhirnya pulanglah. Katanya Mbah Trimo apa, Nduk, kamu sudah berhasil tirakat di Gunung Karang sini. Akhirnya pulang. Nah, pulang, akhirnya dia membuka usaha ya. Membuka usaha waktu itu belum ada modalnya lagi ya. Dia pinjam uang di koperasi, Kang. Pinjam uang di koperasi, kurang lebihnya 15 juta. Nah, akhirnya pinjam uang di koperasi untuk modal pertama itu, Kang. Modal pertamanya itu. Modal pertamanya dia pinjam di koperasi, akhirnya dia melakukan usahanya itu tadi. Kayak penjual sayur, mengawali biar tidak kelihatan sama orang-orang. Nah, selesai itu dia jualan, ada peningkatan, dia beli mobil lagi, Kang. Mobil yang namanya mobil tongkang. Nah, selesai beli mobil tongkang, Kang, akhirnya dia hamil. Dia hamil ya. Dia itu kurang lebih 1 tahun itu hamil. Nah, ketika dia hamil itu, Kang, anaknya kembar. Di ronsen tuh kembar. Nah, selesai itu, Kang, kembar itu, nah kan 1 tahun itu sudah berselang satu tahun dia mau melahirkan ceritanya. Selang mau melahirkan, tiba-tiba, Kang, itu si penjaga gunung atau khodam atau jin yang ikut sama dia itu menagih janji. Di dalam mimpi itu menagih janji. Namanya Mbah Trimo tadi, tiba-tiba, Kang, sudah ada 1 tahun, tiba-tiba datang ke rumahnya si Kang Bambang tadi itu, sama Mbak Yani tadi, bilang begini, Pak Bambang dan Mbak Yani, minta maaf, ini sudah waktunya si penjaga gunung ini minta tumbal. Kang Bambang ya santai-santai saja, dikira itu tumbalnya itu kambing atau sapi atau bagaimana, ya kan? Ternyata apa, Kang? Selesai melahirkan ya, baru melahirkan, selang berapa menit, Kang, anaknya kembar itu meninggal dua-duanya, Kang. Meninggal semua, Kang, ya? Meninggal semua. Dari situ ya si Kang Bambang tadi itu nggak tahu kalau itu dibikin tumbal sama si gunung, itu nggak tahu. Happy aja. Selesai itu, Kang, selesai meninggal, mertuanya ditelepon, bapaknya ditelepon, akhirnya datang di rumah sakit bela sungkawa, iya kan? Akhirnya datang di situ bela sungkawa. Nah, itu tadi ya wajar-wajar aja lah, anak kecil meninggal kan wajar-wajar aja, ya kan? Belum tahu, mertuanya belum tahu, bapaknya sendiri belum tahu. Nah, akhirnya selang berapa waktu sudah diyasini, sudah ditahlili ya. Nah, itu akhirnya dia membangun rumah, Kang. Membangun rumahnya ada 2, Kang, dibangun. Besar sekali. Terus mobil itu sudah, insya Allah ya, itu selang berapa tahun kemudian mobil itu sudah berjejer, banyak sekali. Itu rumahnya kayak istana, Kang. Masya Allah, bagus sekali rumahnya. Itu tadi yang dimakan anaknya 2. Yang 2 tadi. Nah, tapi yang dianehkan itu tidak setiap tahun, Kang, makan tumbal. Tidak setiap tahun. Ya. Nah, selang berapa Kang, dia sampai beli tanah, beli properti, pokoknya beli tanah di mana-mana lah. Tapi selang 5 tahun kemudian, Kang, itu mobil itu tiba-tiba, Kang, karena kan tidak ada yang dimakan, Kang. Tidak ada tumbalnya lagi, Kang. Tiba-tiba mobil itu kecelakaan, Kang. Kecelakaan sendiri. Terus properti itu banyak yang dibohongi sama orang, Kang. Dibawa kabur sekian ratus juta. Pokoknya uang yang dia hasilkan dari pesugihan tersebut pada intinya hilang, habis sendiri dengan sendirinya, Kang, karena tidak ada tumbalnya lagi itu ya. Nggak ada tumbalnya lagi.
Nah akhirnya dia menyisakan yang namanya mobil itu cuma 3 kan, mobil tongkang. Akhirnya dia datang ke Mbah Trimo lagi. Mbah, kenapa semakin hari kok mobil saya ini kok properti saya, kekayaan saya kok semakin menurun, tidak ada peningkatan lagi. Apa dikatakan Mbah Trimo? Duk, kamu sudah tidak ada tumbal lagi, karena yang diminta ini sama yang penunggu gunung ini hanya bayi yang baru lahir. Nah akhirnya dia pusing ya, hutang di mana-mana kan, habis-habisan kan, habis-habisan. Jadi dia sudah tidak mau membikin anak lagi, mungkin yang membikin tapi nggak jadi ya. Itu akhirnya dia pengen memutuskan tali pesugihan itu sebelum terlanjur. Itu berselang waktu berapa tahun itu? Itu kurang lebihnya 5 tahun kan. 5 tahun ya. 5 tahun habis-habisan. Akhirnya si Kang Bambang tadi sama Mbak Yani, dia mencari yang namanya spiritual atau seorang kiai atau dukun lah, untuk memutuskan tali perjanjian tersebut. Nah alhamdulillahnya dia sudah muter-muter, sudah habis uangnya kesana kemari, sampai pinjam temannya, sampai pinjam ke bank untuk mencari yang namanya orang yang bisa memutus tali pesugihan tersebut. Akhirnya datang. Akhirnya menemukan menemukan paranormal yang bisa memutus ikatan jin tersebut, atau pesugihan tersebut. Datang yaitu di spiritual, jauh sekali dari rumahnya dia itu. Antara kalau perjalanan itu kurang lebihnya 12 jam, satu harian. Satu hari kan, 12 jaman kan. Pokoknya dia datang ke situ, dia curhat, keluh kesah ya. Alhamdulillah dikasih solusi sama seorang paranormal tadi. Nah, dikasih solusi. Dia pertama datang ke rumah itu, assalamualaikum. Nah si paranormal tadi sudah tahu kan. Taunya begini, Saman terlilit hutang ya. Nggih, Pak Ustadz, nggih Pak Kiai, saya sudah terlilit hutang dan istri saya hutang di mana-mana, hutang bank itu angsurannya banyak sekali. Saya minta tolong Pak Ustadz, dikasih solusi. Nah itu alhamdulillah dia datang ke situ dikasih solusi, alhamdulillah. Sama si Ustadz tadi didoakan kan, disuruh beli air itu 1 kardus, itu air aqua kan. Disuruh beli air aqua itu, didoakan sama kiai. Nah selesai itu dikasih garam di di aqua situ. Selesai didoakan, dihizib, disuruh minum kan. Di depan rumah itu suruh minum. Nah disuruh minum itu di depan rumah sambil kepalanya mendangak begini kan, minum air. Dan itu tidak boleh bernapas kan, sampai dia tersedak. Nah akhirnya dia minum itu sampai tersedak. Nah itu dia keluarkan kan, itu kayak semacam cairan itu muntah tapi dia kayak darah kan. Wow itu baunya tidak enak sekali, amis anyir, pokoknya kayak bau bangkai lah. Itu suami istri itu muntah kan di depan rumah itu, di depan rumahnya si ustadz tersebut. Akhirnya alhamdulillah sama ustadz tersebut dibersihkan dalamnya. Nah selesai itu didoakan lagi, suruh minum kedua kalinya kan. Minum kedua kalinya muntah lagi, warna itu bening kan, tapi baunya itu kayak bangkai ayam. Kayak bangkai ayam. Nah selesai itu kan, selesai diobatin, dikuras penyakitnya yang di dalam. Nah alhamdulillahnya sama si sama si ustadz tadi tersebut dikasih mandi di tempatnya ustadz tersebut, dikasih mandi, di pembersihan yang namanya badannya kan. Nah dari situlah dikasih mandi, langsung tiba-tiba itu gemetar ini satu badan ini kan. Apa yang dia rasakan?
kayak keluar itu semacam apa namanya itu, katanya dia ketika dikasih mandi itu kayak orang di sobek-sobek anunya kan, Ya. tangannya itu seluruh badan itu Ya, suami istri. berarti. Iya, pokoknya teriak-teriak itu, teriak-teriak. Sampai tetangga itu datang melihat, dikiranya itu di rumahnya ustadz tersebut ada yang namanya perkelahian, ya. Ternyata si ustadz tersebut mengobati orang yang memutus tali pesugihan. Alhamdulillah ritual itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah masuklah di dalam rumahnya ustadz lagi. Nah selesai itu dia disuruh mandi wajib. Nah selesai mandi wajib, dia dikasih amalan sama kiai, sama si ustadz tersebut, melakukan mandi wajib. Terus yang namanya sholat taubat. Sholat taubat. Nah selesai sholat taubat dipanggil lagi sama si ustadz, Kang Bambang sama Mbak Yani. Nah ini saya kasih amalan zikir. Nah itu sama lakukan selama kurang lebihnya 41 hari. Nah itu dia mewirid itu, wirid. Alhamdulillah dia wiritan, hatinya tenang kan, pikirannya tenang. Nah, alhamdulillah dari situlah dia mengamalkan itu, suami istri. Alhamdulillah rezeki itu ada saja kan, Ya. rezeki ada saja, rumah tangga aman, tentram. Nah, terus dia hamil lagi ya, hamil lagi. Alhamdulillah dia melahirkan sampai sekarang ya, anaknya sehat. Terus keekonomian meningkat semua. Orang-orang yang dulu menjauhi dia karena dia bangkrut datang lagi, kolega. Akhirnya dia buka rumah makan tanpa pesugihan ini. Alhamdulillah dia wiritannya lancar, sedekahnya lancar, zakatnya lancar. Apa yang dikasih saran Ustadz dia lakukan. Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya. Jadi itu pengalaman si mbaknya tersebut. Ini saya kisahkan kepada teman-teman. Ya. Jadi jangan sekali-kali lah kalau Anda dalam keadaan terpuruk atau mau merubah nasib, jangan sekali-kali mengambil yang namanya jalan pintas. Karena perlu diingat para sahabat, setiap perjanjian jin, perjanjian jalan pintas atau perjanjian pesugihan, perlu diingat pasti meminta tumbal. Entah itu anaknya sendiri, entah itu keluarganya sendiri, entah itu mertuanya sendiri, entah itu bapaknya sendiri, entah itu adiknya sendiri. Tapi biasanya yang dimakan itu keluarganya Sendiri. Nah itu. Padahal itu berselang waktu cuma tahunan Kang ya. Tahunan Tidak saja kan. Iya. 5 tahun habis. Nah itu. Karena pertama kita bisa memenuhi syaratnya, tapi kedua ketiga Kang berat kan, berat. Nah dari situlah kita bisa mengambil pelajaran ya. Jadi yang instan tidak ada yang gratis. Marilah teman-teman dekatkan diri kepada Allah, pikirannya yang rajin, sholatnya yang rajin. Nah itu, agar kita selalu diprotek sama Allah. Terutama selesai sholat, baca sholawat sebanyak-banyaknya, agar kita di akhirat besok dikasih syafaat oleh kanjeng Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat setiap hari para sahabat, di dunia enak, di akhirat Juga enak. Nah itu keunikan baca sholawat. Udah nggak usah ngerangsang, nggak usah berpikiran pengen ini cepat yang instan. Ikuti kayak air mengalir. Ya. Oke para sahabat, bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu teman-teman ya. Itu adalah pelajaran yang ada di kisahnya Kang Gopar tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya ya.
mengambil hikmahnya dan pelajarannya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semata-mata untuk mengingat dan melaksanakan semua perintahnya, bukan untuk mencari harta dunia ya, bukan untuk mencari harta dunia. Oke, dari kami salam santum semuanya. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.